Ibu menelepon dan bertanya apakah daging sapinya enak. Saya tertegun dan menjawab, daging sapi yang mana? Ternyata, selama 5 hari penuh, makanan bergizi yang dikirim ibu saya selalu jatuh ke tangan adik ipar, sementara saya hanya dijadikan mesin ATM. Ibu mertua pun langsung panik. Bayangkan, terbaring di ruang perawatan VIP rumah sakit yang mahal pada masa nifas, tetapi setiap hari saya hanya diberi makan nasi putih dengan dada ayam rebus yang kering dan hambar. Seorang menantu perempuan dengan gaji 50 juta sebulan terdiam kaku saat mengetahui bahwa ibu mertuanya telah mencuri makanan bergizinya untuk diberikan kepada orang lain. Fakta memalukan apa yang tersembunyi di balik semangkuk sup daging sapi itu, dan balasan telak seperti apa yang membuat seluruh keluarga suami yang serakah harus membayar harga yang sangat mahal. Mari kita ikuti kisah yang sangat dramatis dan memuaskan hati berikut ini. Suara bip-bip yang teratur dari mesin monitor detak jantung berpadu dengan suara napas lembut bayi Bima di dalam boksnya. Saya berbaring diam di atas ranjang berspray putih bersih di ruang perawatan VIP sebuah rumah sakit ibu dan anak, RSIA, terkemuka di pusat kota Jakarta. Rasa nyeri dari luka operasi caesar masih terasa berdenyut di perut bagian bawah, mengingatkan saya pada perjuangan berat saat melahirkan yang baru saja saya lalui. Seluruh tubuh saya terasa remuk, lelah tak tertahankan, tetapi kebahagiaan saat melihat putra kecil saya tertidur pulas, membuat saya merasa semua rasa sakit itu sepadan. Pintu kamar rawat perlahan terbuka, ibu mertua saya, Ibu Tias, melangkah masuk membawa nampan makanan. Ia mengenakan baju tunik sutra berwarna merah marun, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya tampak tenang seolah tak ada beban pikiran. Saya memaksakan diri, menggunakan kedua tangan untuk berpegangan pada tepi ranjang, perlahan bangkit duduk, berharap makan siang kali ini ada sesuatu yang hangat dan mudah ditelan agar ASI saya lancar untuk anak saya. Ibu Tias meletakkan nampan makanan itu dengan kasar di atas meja makan portabel, mendorongnya ke arah saya. Terdengar suara piring dan mangkuk beradu nyaring. Makanlah selagi hangat. Perempuan habis melahirkan itu harus makan yang hambar dan bersih, biar perutnya aman, ASInya bening, dan bayinya nggak mentret, ucap Ibu Tias ketus. Ia lalu menarik kursi dan duduk dengan kasar di sebelah saya, membuang pandangannya keluar jendela. Saya menatap nampan makanan di hadapan saya, dan hati saya seketika mencelos. Lagi-lagi semangkuk nasi putih penuh, sepiring irisan dada ayam rebus yang kering dan pucat, bagian pinggir ayamnya bahkan sudah agak menghitam karena terlalu lama dibiarkan di udara terbuka, serta semangkuk sayur bening bayam, airnya jernih, tanpa sedikit pun kaldu atau tetesan minyak. Ini sudah hari kelima berturut-turut, menu makanannya selalu sama persis, tidak ada variasi, tidak ada rasa sama sekali. Saya menelan ludah, tenggorokan terasa kering dan pahit. Pagi tadi, dokter kandungan yang melakukan visitasi sudah berpesan dengan sangat jelas di depan seluruh keluarga. Dokter mengatakan bahwa ibu yang baru menjalani operasi caesar kehilangan banyak darah dan butuh asupan gizi yang lengkap, terutama protein, zat besi, dan vitamin agar tubuh cepat pulih dan produksi ASI cukup untuk bayi. Namun, nasihat medis yang ilmiah itu sepertinya tidak masuk ke telinga ibu mertua saya sedikit pun. Bu, saya sudah makan ayam rebus terus-terusan selama 5 hari ini. Mulut saya rasanya pahit, nggak bisa nelan. Sore ini apa bisa ibu gantikan menunya dengan tumis daging sapi atau sup iga? Dokter juga bilang saya harus makan makanan yang beragam biar cepat sehat, Bu. Saya berusaha berbicara dengan nada selembut mungkin. Menahan rasa sedih yang mulai membuncah. Ibu Tias langsung memutar kepalanya, mengerutkan kening dengan kesal, menatap saya dengan tatapan tajam. Kamu ini selalu saja banyak mau. Dokter tahu apa soal pantangan orang zaman dulu? Dulu waktu saya melahirkan Hadi, saya cuma makan nasi aking dicampur garam dan ikan asin, buktinya saya bisa membesarkan dia setinggi ini. Sekarang kamu tiduran di kamar VIP yang AC-nya dingin, ada yang melayani makan minum sampai keranjang, daging dan ayam sudah disajikan malah banyak protes. Dasar mental nyonya besar, sudah keenakan malah makin banyak menuntut. Saya terdiam, air mata sudah menggenang di pelupuk mata, tetapi saya buru-buru berkedip untuk menelannya kembali. Tepat pada saat itu, Hadi, suami saya, mendorong pintu dan masuk. Ia mengenakan kemeja lengan pendek yang kancingnya dibiarkan terbuka, tangannya sibuk memegang ponsel pintar. Sejak saya melahirkan sampai detik ini, setiap kali masuk ke rumah sakit, dia hanya duduk di sudut ruangan sambil bermain ponsel, beralasan sibuk mengurus pekerjaan kantor, dan membiarkan saya mengurus sendiri rasa sakit bekas operasi serta bayi kami yang masih merah. Merasakan suasana di dalam ruangan yang menegang, Hadi mengangkat kepalanya dan bertanya dengan acuh tak acuh, ada apa ini ibu sama istriku kok suaranya keras-keras? Ibu mertua saya seperti mendapat dukungan, ia langsung mulai mengeluh. Kamu lihat tuh istrimu. Ibu sudah susah payah pergi ke pasar, masak, bawa jauh-jauh ke rumah sakit buat dia makan. Dia malah banyak protes.
minta makanan yang mewah-mewah. Ibu kasih tahu ya, perempuan habis melahirkan ususnya masih lemah. Kalau makan makanan berminyak atau daging sapi yang amis, nanti anaknya sakit perut mentret. Jangan salahkan ibu. Hadi memasukkan ponselnya ke saku celana, berjalan mendekati ranjang, melirik nampan makanan, lalu menatap saya dengan pandangan menyalahkan. Kamu ini ada-ada saja. Tari, ibu itu sudah tua, mau repot masak dan bawa ke rumah sakit buat ngerawat kamu itu sudah untung. Ibu ngelakuin itu juga demi kebaikan pencernaan kamu sama anak kita. Kurangin sedikit sifat manja kamu itu, paksain aja makannya sampai habis. Jangan bikin ibu kepikiran cuma gara-gara masalah sepele begini. Perkataan suami saya terasa seperti sayatan pisau di hati. Saya adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, terbiasa dengan tekanan pekerjaan yang tinggi, dan sayalah yang mencari uang untuk menghidupi seluruh keluarga ini. Gaji saya yang mencapai 50 juta sebulan menanggung segala hal, mulai dari cicilan apartemen mewah yang kami tempati hingga biaya hidup sehari-hari. Gaji Hadi yang hanya 8 juta sebulan hanya cukup untuk uang jajannya sendiri dan nongkrong ngopi bersama teman-temannya. Namun, di saat paling rapuh antara hidup dan mati sebagai seorang perempuan, saya justru mendapat perlakuan dingin, pengabaian, dan kata-kata menyakitkan dari pria yang tidur di samping saya. Saya tidak ingin berdebat lagi. Semua kata-kata terasa percuma saat ini. Saya mengambil sendok, mengambil sepotong dada ayam rebus yang kering, dan memasukkannya ke mulut, mengunyahnya seperti robot. Rasa hambar meluncur di tenggorokan saya yang terasa perih. Saya menelan makanan itu bersama air mata. Saya harus makan. Saya tidak boleh tumbang, saya harus punya ASI untuk Bima. Melihat putra kecil saya yang tertidur lelap, saya meyakinkan diri sendiri bahwa saya harus kuat. Makanan nifas yang seadanya ini tidak hanya miskin nutrisi, tetapi juga hampa akan kasih sayang. Sinar mentari sore perlahan memudar di balik jendela kaca kamar rumah sakit. Bayi Bima baru saja selesai menyusu, wajah kecilnya yang kemerahan tampak puas saat ia kembali tertidur nyenyak. Ibu Tias sudah membereskan sisa makanan dan pulang, sementara Hadi lagi-lagi beralasan ada rapat mendadak di kantor dan menghilang entah kemana. Kamar VIP yang luas ini kini hanya menyisakan kami berdua, sunyi dan kosong, rasa sepi merayap masuk ke setiap sudut jiwa saya. Tiba-tiba nada dering ponsel memecah keheningan. Saya meraih ponsel di meja, layar menunjukkan tulisan ibu tersayang. Jantung saya berdebar hangat, ibu kandung saya menelepon dari kampung halaman di Tegal. Halo, ibu, suara saya berusaha saya buat seceria mungkin agar ibu tidak menyadari kelelahan saya. Di ujung telepon, suara ibu terdengar sederhana, penuh kasih sayang, dan kekhawatiran khas seorang ibu dari kampung. Tari, Nduk, cucu nenek hari ini rewel nggak? Kamu badannya gimana? Luka operasinya sudah mendingan belum nak? Bima anteng banget kok bu. Habis nyusu langsung tidur lagi. Luka Tari juga sudah mulai kering, sudah bisa jalan pelan-pelan. Ibu tenang aja, nggak usah khawatir. Syukurlah kalau begitu, ibu di rumah ini rasanya kepikiran terus. Kemarin ibu niatnya mau naik bus nengok kamu, tapi pas banget sawah lagi mulai panen, bapakmu encoknya kumat nggak bisa nanganin sendiri. Jadi ibu nggak bisa pergi. Tapi untung di rumah sakit ada ibu mertuamu sama Hadi yang ngurusin kamu, ibu jadi lumayan tenang. Mendengar ibu menyebut ibu mertua dan Hadi, tenggorokan saya tercekat. Saya menggigit bibir kuat-kuat, menelan helaan napas, dan hanya bergumam mengiyakan. Ibu sepertinya tidak menyadari keraguan putrinya. Beliau melanjutkan bicaranya dengan nada antusias. Oh iya, kamu makan sup daging sapi kacang merah yang ibu kirim selama 5 hari ini rasanya pas nggak? Ibu itu sudah pesen wanti-wanti banget sama si Hadi. Tiap pagi buta ibu gowes sepeda ke pasar, pesen ke tukang daging langganan suruh simpanin daging bagian sengkel yang paling bagus, empuk dan gak alot. Ibu rebus sampai empuk pakai kacang merah, ditambah rempah-rempah biar asimu lancar. Ibu masukin ke rantang termos warna merah yang biasa ibu pakai, terus ibu titipin ke bus antar kota jurusan terminal Kampung Rambutan. Tiap hari Hadi WA ibu, katanya kamu sudah terima barangnya dan langsung dia bawa ke rumah sakit buat istrinya. Kalau rasanya enak, besok ibu kirimin lagi ya. Daging sapi itu bagus nambah darah. Kamu kan habis operasi caesar banyak keluar darah, harus rajin makan yang bergizi biar tenagamu balik, Nuk. Mendengar perkataan ibu, telinga saya langsung terasa berdengung. Sup daging sapi kacang merah, rantang termos warna merah, dikirim lewat bus antar kota selama 5 hari terakhir. Saya tertegun, alis saya berkerut dalam, kepala saya berputar-putar, mencoba mencerna informasi yang baru saja saya dengar. Selama 5 hari terakhir, tidak ada sepotong daging sapi pun yang muncul dalam menu makan saya. Nampan makanan saya selalu hanya berisi ayam rebus dan sayur bayam bening. Rantang termos merah milik ibu saya juga sama sekali tidak pernah terlihat. Daging sapi apa, Bu? 5 hari ini, Tari cuma makan ayam rebus sama sayur bayam,
Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut saya, lebih cepat dari kendali logika saya. Sebuah kebenaran yang pahit baru saja terungkap, dan saya tak sempat menutupinya. Ibu saya di ujung telepon terdiam sesaat, suaranya bercampur antara kaget dan panik. Kamu ngomong apa? Gak ada sup daging sapi? Kok bisa? Tiap hari ibu titip ke bus jam 8 pagi, sekitar jam 10, Anhadi pasti nelpon ibu ngasih tahu kalau barangnya sudah diambil. Astagfirullah, apa dia sibuk banget sampai lupa bawa ke rumah sakit buat kamu? Ibu harus nelpon dia, mau ibu omelin anak itu. Makanan bergizi buat istrinya yang baru melahirkan kok kerjanya teledor begitu? Menyadari saya baru saja salah bicara, hawa dingin merayap di sepanjang tulang belakang saya. Firasat seorang perempuan mengatakan kepada saya bahwa hilangnya rantang-rantang makanan ini bukan karena Hadi pelupa atau teledor. Ada sesuatu yang busuk sedang disembunyikan. Tetapi, saya tidak boleh membiarkan ibu saya, yang berada ratusan kilometer jauhnya di kampung, menjadi khawatir atau marah. Beliau sudah tua dan sedang kelelahan mengurus panen di desa. Saya tidak berhak menambah beban pikirannya. Saya menarik napas panjang, menenangkan diri, memaksa sudut bibir saya membentuk senyuman meskipun tak ada yang melihat, suara saya beralih menjadi nada bercanda yang ringan. Ya ampun, Tari yang salah ingat, Bu. Maklum ibu-ibu baru melahirkan ingatannya payah banget. Pikun beneran Tari ini, Bu, ada kok daging sapinya. Sup daging sapi kacang merah buatan ibu enak banget, juara deh. Kacang merahnya empuk, kuahnya segar. Mas Hadi yang bawain dan maksa Tari makan sampai habis kelima rantangnya. Tari cuma lagi ngidam ayam rebus pakai garam pengen yang hambar-hambar, makanya tadi kelepasan ngomong ayam rebus. Masakan ibu enak banget, Tari makannya lahap, asi sampai rembes ke baju nih. Ibu jangan telepon Mas Hadi buat marah-marah ya, kasihan dia nanti disalahin padahal nggak salah. Di ujung telepon, ibu menghela napas lega. Tawa tulusnya terdengar nyaring. Dasar anak ini, bikin ibu jantungan saja. Kalau ingatanmu payah, kamu harus banyak makan ikan gabus biar bagus buat otak sama luka jahitan. Kalau rasanya enak, besok-besok ibu bikinin lagi terus dikirim ya. Nanti bulan depan sehabis panen kelar, ibu usahakan ke Jakarta nengok cucu. Ya sudah, kamu istirahat ya, ibu tutup dulu teleponnya. Iya Bu, ibu jaga kesehatan ya. Panggilan terputus, layar menggelap, memantulkan wajah saya yang pucat dan tatapan kosong. Udara di dalam kamar VIP ini tiba-tiba terasa mencekik dan membuat sesak napas. Saya menggenggam erat ponsel di tangan, dada saya terasa nyeri, bukan karena luka operasi, melainkan karena kebohongan yang menyelimuti hidup saya. Hadi telah mengambil titipan ibu saya di terminal bus setiap hari. Dia mengonfirmasi kepada ibu bahwa dia sudah membawanya ke rumah sakit. Tapi kenyataannya, saya tidak menerima apapun. Lalu kemana perginya rantang-rantang berisi sup daging sapi yang dibuat dengan penuh kasih sayang dan keringat oleh ibu saya yang seorang petani itu? Mengapa ibu mertua saya, yang selalu bilang sayang anak dan cucu, bisa dengan teganya menyajikan makanan yang sangat menyedihkan sambil mengetahui dengan pasti bahwa besannya mengirimkan makanan bergizi? Sebuah pemikiran tajam melintas di kepala saya. Saya harus mencari tahu kebenarannya. Saya tidak bisa menutup mata dan membiarkan mereka menginjak-injak kasih sayang ibu kandung saya seperti ini. Rasa curiga ibarat ilalang liar, sekali berakar, ia akan terus tumbuh tak terkendali di dalam pikiran. Saya duduk bersandar di bantal, menatap tajam layar ponsel yang menyala. Sejak hamil besar hingga melahirkan, saya jarang membuka media sosial. Pekerjaan kantor sudah saya serah terimakan, waktu saya lebih banyak dihabiskan untuk istirahat dan mencari ilmu merawat bayi. WhatsApp dan Instagram saya hampir tak pernah disentuh. Namun saat ini, sebuah insting kuat, intuisi tajam seorang perempuan yang telah melalui kerasnya dunia korporat, mendorong saya untuk mencari kebenaran. Saya membuka aplikasi Instagram. Jari saya menggulir deretan Instagram story dan beranda, lalu berhenti di satu nama, Hana. Hana adalah adik ipar saya, istri dari Hendra, adik kandung Hadi. Hana saat ini sedang hamil anak pertamanya. Hubungan saya dengan adik ipar ini sebenarnya biasa saja. Tidak terlalu dekat tapi juga tidak bermusuhan. Hana adalah ibu rumah tangga, sifatnya agak manja dan bergantung pada orang lain. Ia sering mengunggah status yang memamerkan kehidupannya yang dimanjakan oleh keluarga suami. Saya membuka profil Instagram Hana, dan jantung saya seakan diremas oleh tangan tak kasat mata sejak pandangan pertama. Yang terpampang di depan mata saya bukanlah foto hasil USG atau perlengkapan bayi seperti ibu hamil pada umumnya, melainkan rentetan foto hidangan mewah. Postingan terbarunya baru saja diunggah 2 jam yang lalu. Di dalam foto itu terlihat mangkuk keramik putih dengan kepulan asap yang masih mengambang. Di dalam mangkuk itu terdapat potongan daging sapi sengkel berbentuk dadu, berpadu dengan kacang merah yang empuk dan kuah kaldu rempah yang kecoklatan. Tepat di sebelah mangkuk itu, terletak dengan sangat mencolok di atas meja kaca, adalah sebuah rantang termos berwarna merah tua.
Rantang itu memiliki sedikit penyok seukuran kelingking di dekat tutupnya. Penyok itu saya ingat dengan sangat jelas, karena sayalah yang tak sengaja menjatuhkannya saat membeli rantang itu sebagai hadiah Hari Ibu tahun lalu. Caption yang ditulis Hana menyertai foto itu menusuk langsung ke mata saya. Setiap hurufnya terasa seperti jarum yang menusuk saraf. Jadi mantu di keluarga ini rasanya kayak jadi ratu bunda-bunda, lagi mual parah nggak bisa makan apa-apa. Untung punya ibu mertua yang paling pengertian sedunia. Tiap hari ibu masakin sup daging sapi kacang merah, dibawain langsung ke rumah buat giziin cucu pertamanya. Kata ibu, orang hamil harus makan beginian biar bayinya lahir sehat, kuat, dan pintar. Sayang banget sama ibu mertua. Saya menggulir layar ke bawah, kedua tangan saya mulai gemetar. Bukan hanya hari ini, kemarin, lusa, dan hari-hari sebelumnya. Total ada 5 postingan berturut-turut dalam 5 hari ini. Setiap hari difoto dari sudut yang berbeda, dengan kalimat pujian yang melebih-lebihkan ibu mertuanya. Tapi bintang utama dalam foto itu selalu sama. Mangkuk sup daging sapi dan rantang termos merah milik ibu saya. Tenggorokan saya tercekat, rasa asin yang pahit menyeruak ke hidung. Air mata tak tertahankan lagi, mengalir deras membasahi kedua pipi saya. Saya menangis tanpa suara. Kebenaran terpampang nyata di depan mata, begitu telanjang dan kejam hingga saya tidak bisa mempercayai penglihatan saya sendiri, ibu kandung saya. Seorang perempuan desa yang tangannya kasar karena lumpur sawah, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, bangun pagi buta memilih daging terbaik, merebusnya berjam-jam, membungkusnya dengan hati-hati, lalu mengirimkannya lewat bus antar kota untuk putri kandungnya yang sedang dalam masa nifas. Namun, makanan itu belum sempat menyentuh tangan saya, sudah dirampas dengan kejam oleh komplotan ibu mertua dan suami saya. Ibu Tias telah mengambil makanan yang dikirim besannya untuk menantu yang baru melahirkan, dengan terang-terangan membawanya ke rumah anak bungsunya, mempersembahkannya untuk menantu perempuannya yang sedang hamil demi mendapatkan nama baik sebagai ibu mertua yang hebat dan pengertian. Hadi, pria yang mengaku sebagai suami saya. Pria yang mengambil makanan itu di terminal setiap hari dan setuju untuk menutupi kejahatan ini. Dia membohongi ibu mertuanya, menipu istrinya, merampas tetes darah kasih sayang keluarga pihak istri hanya untuk dijadikan hadiah dan pencitraan bagi keluarga besarnya. Saya merasa dada saya ditimpa bongkahan batu besar. Amarah meledak dengan dahsyat, membakar semua perasaan, semua kesabaran yang telah saya pertahankan selama 5 tahun menjadi menantu. Mereka anggap saya ini apa di rumah ini? Orang asing yang disewa untuk melahirkan? Mesin pencetak uang yang tak punya perasaan? Mereka merampok secara terang-terangan, bukan hanya merampok makanan, tetapi merampok harga diri saya. Menginjak-injak kasih sayang suci antara ibu dan anak. Saya menyimpan semua foto dari Instagram Hana. Men-screenshot dengan hati-hati setiap postingan, setiap kolom komentar yang memuja-muji ibu mertua. Setiap kali saya menekan tombol simpan, rasanya seperti mengiris-iris kepercayaan buta saya sendiri. Bukti-bukti ini akan saya simpan. Saya tidak akan menjadi orang lemah yang membiarkan mereka terus membodohi dan menghisap darah saya satu hari pun lagi. Keluarga ini telah melampaui batas moral sebagai manusia. Kesabaran saya resmi berakhir di sini. Malam semakin larut. Kota Jakarta bersinar dengan lampu-lampu indahnya, tetapi kamar rumah sakit ini terasa dingin dan menyeramkan. Hadi masuk membawa sekantong buah, wajahnya masih mempertahankan ketenangan seperti biasa. Ia melepas sepatu, naik ke atas sofa bed yang disediakan untuk penunggu pasien, lalu meregangkan badan dan menguap panjang. Duh, hari ini di kantor banyak banget kerjaan, capeknya minta ampun. Kamu sama Bima gimana hari ini? Ini ibu nitip jeruk, aku taruh meja ya, besok kamu suruh suster presin buat kamu minum, ucap Hadi dengan nada datar, bertingkah seolah dia adalah suami idaman yang peduli pada keluarganya. Saya tidak menjawab, saya duduk diam di ranjang, selimut tipis menutupi pinggang saya. Mata saya menatap tajam ke arah Hadi, dingin dan menusuk. Kesunyian saya yang tak wajar membuat Hadi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia berhenti membuka kancing bajunya, menoleh dan menatap saya dengan penuh selidik. Ada apa sih? Kok kamu ngeliatin aku kayak gitu? Luka jahitannya sakit lagi? Atau ibu ada ngomong yang bikin kamu tersinggung? Saya perlahan mengangkat tangan yang memegang ponsel, membuka layar yang sudah menyiapkan foto-foto screenshot dari Instagram Hana, dan menyodorkannya tepat ke depan wajah Hadi. Tolong jelaskan ke saya. Apa maksud dari semua ini? Suara saya terdengar ringan, namun tegas bak baja, tanpa ada sedikit pun nada gemetar atau kelemahan. Hadi mengambil ponsel itu, matanya menyapu foto-foto mangkuk daging sapi dan caption pujian Hana untuk ibu mertuanya. Raut wajahnya berubah dalam hitungan detik, dari kaget, bingung, hingga salah tingkah. Ia buru-buru mengembalikan ponsel itu kepada saya, menggaruk-garuk kepalanya, matanya menghindari tatapan saya. Soal ini.
Kamu udah tahu ya? Jangan marah dulu, biar aku jelasin. Saya tersenyum sinis. Sebuah senyum yang getir. Saya menunggu, alasan apa yang akan dia gunakan untuk menutupi pencurian terang-terangan atas kasih sayang keluarga istrinya. Hadi berdehem, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya, lalu berbicara dengan suara keras seolah-olah sayalah yang bersalah dalam hal ini. Kamu ini ngapain sih harus tegang begini? Hana itu lagi hamil 4 bulan, mual muntah pucat nggak bisa makan apa-apa. Kalau kamu kan manajer, gaji 50 juta sebulan, udah biasa makan enak tiap hari. Ibuku kasihan lihat Hana sakit-sakitan, sayang sama cucu pertamanya, makanya ibu bagi sedikit makanan yang dikirim ibumu buat Hana biar dia ada tenaga. Ibu ngelakuin itu juga demi kebaikan keluarga. Cuma semangkuk sup daging sapi aja harganya berapa sih, sampai kamu harus ribut dan perhitungan banget kayak begini? Kamu jadi kakak ipar kok nggak ada toleransinya sama sekali. Jangan egois gitu dong jadi orang. Setiap kata yang dilontarkan Hadi melayang seperti tamparan keras yang menampar wajah saya. Tak tahu malu, tak punya harga diri. Itulah satu-satunya kata yang muncul di benak saya saat ini. Dia sama sekali tidak menyadari esensi dari masalah ini. Dia menganggap bahwa membohongi ibu mertuanya, merampas makanan bergizi milik istri yang baru saja melewati maut saat melahirkan, dan memberikannya untuk memanjakan adik iparnya adalah sebuah tindakan mulia yang patut dipuji. Sedangkan saya, orang yang haknya dirampas dan dibohongi, justru dituduh sebagai orang yang picik dan egois. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan dada yang nyeri, namun pikiran saya menjadi lebih jernih dan tajam dari sebelumnya. Kebutaan yang selama ini membelenggu saya telah sepenuhnya sirna. Pintar sekali bicaramu, saya menekan setiap kata, menatap lurus ke mata Hadi. Semangkuk sup daging sapi memang gak seberapa harganya, saya bisa beli puluhan bahkan ratusan mangkuk seperti itu. Tapi yang berharga di sini adalah kasih sayang ibu saya, rasa hormat sekecil apapun yang seharusnya keluarga kalian berikan kepada saya. Ibu saya bangun pagi buta, masak buat anak perempuannya yang habis operasi caesar, bukan untuk dijadikan alat sama kamu dan ibumu demi cari muka ke orang lain. Kamu bilang saya egois, lalu keluarga kalian merampas makanan kiriman besan, diam-diam memberikannya ke orang lain, lalu ngasih saya makan nasi putih dan ayam rebus hambar selama 5 hari, itu namanya perbuatan mulia. Wajah Hadi memerah karena marah, ia langsung membalas, ibu masak ayam rebus dan sayur bening itu karena peduli sama ususmu. Kamu yang gak tahu diuntung malah nyalahin, aku kasih tahu ya, kalau udah nikah itu harus ikut aturan keluarga suami. Aku larang kamu ribut-ribut dan ngehina ibuku. Soal makanan itu, nanti aku bilangin ibu biar gak gitu lagi, selesai kan? Gak usah drama nangis-nangis, nanti orang lain dengar malah diketawain. Hadi dengan kesal berbalik, merebahkan dirinya di sofa, menarik selimut menutupi seluruh kepalanya, menolak untuk berbicara lagi. Ketidakmampuan dan sikap egois suami saya ibarat sember air es yang menyiram habis sisa harapan terakhir saya terhadap pernikahan ini. Saya tidak menitikkan air mata lagi. Hati saya telah membeku. Saya akhirnya benar-benar memahami posisi saya di keluarga ini. Saya bukan menantu, bukan pula seorang istri. Saya hanyalah mesin reproduksi dan mesin ATM berjalan, tidak lebih dan tidak kurang. Malam semakin larut, suasana rumah sakit tenggelam dalam kesunyian. Suara dengkuran Hadi terdengar teratur dari arah sofa, semakin menambah rasa muak di dada saya. Saya tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Rasa sakit di luka operasi tak sebanding dengan rasa sakit akibat pengkhianatan dan dimanfaatkan yang kini merobek-robek jiwa saya. Saya meraih laptop di dalam tas perlengkapan persalinan dan menyalakannya. Cahaya biru dari layar menerangi wajah saya yang dingin. Saya membuka aplikasi M-Banking, mengunduh seluruh mutasi rekening bank saya selama 5 tahun terakhir. Sejak hari pertama saya resmi masuk ke keluarga Hadi. Saya membuka dokumen Excel kosong, jari-jari saya dengan lincah mengetik di atas keyboard, membuat rincian statistik setiap arus kas keluar dan masuk. Angka-angka dingin mulai bermunculan, melukiskan gambaran utuh tentang kebodohan dan kepatuhan saya selama bertahun-tahun. Item pertama, apartemen mewah senilai 2,5 miliar. Saat persiapan pernikahan waktu itu, pihak keluarga laki-laki mengeluh kesulitan uang, orang tuanya di kampung tidak punya uang untuk membelikan anak laki-lakinya rumah di Jakarta. Saya, dengan uang tabungan dari hasil kerja keras lembur siang malam mengurus proyek, ditambah bonus saham dari perusahaan, melunasi 100% harga apartemen tersebut. Saat mengurus sertifikat, Hadi dengan manis merengek memohon agar namanya dimasukkan sebagai pemilik bersama agar dia punya harga diri di depan keluarga dan teman-temannya, tidak dicap sebagai suami yang numpang hidup. Saya, karena cinta dan ingin menjaga gengsi suami, secara buta mengiyakan. Rumah yang 100% berasal dari keringat dan air mata saya, kini menjadi harta bersama,
tempat di mana ibu mertua dan suami saya bebas keluar masuk dan menceramahi saya. Item kedua, biaya beli mobil untuk adik ipar setahun yang lalu. Hendra, adiknya Hadi, menikah dengan Hana. Pasangan muda ini menuntut tinggal terpisah, dan ikut-ikutan teman mereka ingin punya mobil agar tidak malu saat pergi bekerja. Ibu Tias menangis terseduh-seduh menelepon saya, mengeluh bahwa Hendra tidak punya mobil dan dihina oleh keluarga istrinya. Ia memaksa Hadi meminjam uang ke sana kemari. Akhirnya, sayalah yang turun tangan, mengajukan kredit ke bank atas nama saya untuk membeli mobil seharga 400 juta yang diserahkan kepada Hendra dan istrinya. Setiap bulan, rekening saya otomatis terdebet 8 juta untuk membayar cicilan pokok dan bunganya. Sementara adik ipar saya asyik jalan-jalan pakai mobil bagus tanpa pernah mengucapkan terima kasih sepatah kata pun. Bahkan kalau bensin mereka habis, kadang mereka menelepon kakak iparnya minta diisikan GoPay. Item ketiga, biaya hidup bulanan. Saya mendaftar semua tagihan listrik apartemen, air, iuran pemeliharaan lingkungan, IPL, uang belanja, uang suplemen untuk Ibu Tias, uang sumbangan arisan dan duka cita untuk keluarga pihak suami. Semuanya, tanpa terlewat 1 sen pun, dibayar dari kartu kredit tambahan kartu suplemen, yang saya berikan kepada Hadi, yang terhubung langsung dengan rekening gaji saya yang 450 juta sebulan. Saya melihat kolom pendapatan Hadi, 8 juta per bulan, gaji seorang staf kantoran biasa. Untuk apa uang itu dia gunakan? Dia pakai untuk beli baju branded, ngopi-ngopi, nongkrong sama teman, liburan company outing, dan sesekali beli kado murahan untuk mencari muka kepada ibunya. Tidak pernah sekalipun dia berinisiatif menyumbang 1 rupiah pun untuk beli popok susu anak atau biaya hidup rumah tangga kami. Saya menekan tombol total. Angka yang muncul di kolom pengeluaran untuk keluarga suami sangat panjang, begitu besar hingga membuat kepala saya pusing. Ternyata selama 5 tahun ini, saya telah mengorbankan masa muda, karier, dan kesehatan saya untuk memelihara sekawanan parasit yang sombong. Saya menggunakan uang saya sendiri untuk membeli perbudakan, penghinaan, dan makanan nifas ayam rebus yang menyedihkan. Dedikasi dan pengorbanan tanpa syarat saya tidak ditukar dengan rasa hormat, melainkan menciptakan sekelompok orang serakah, yang menganggap memeras harta saya sebagai hak mereka. Saya menutup layar laptop dengan kasar, rasa jijik meluap di perut saya. Kebangkitan ini menyakitkan, tapi sangat diperlukan. Saya menoleh ke arah box bayi Bima, anak itu sedang mengecap-ngecap bibirnya dalam tidur, tangan mungilnya mengepal erat. Anak laki-laki saya, makhluk kecil yang suci ini, tidak boleh tumbuh di lingkungan yang beracun, penuh kebohongan, dan eksploitatif seperti ini. Saya harus melindungi anak saya, dan saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Saya tidak akan menjadi mesin ATM yang buta lagi. Semangkuk sup daging sapi ibu saya telah menumpahkan air di gelas yang sudah penuh. Mereka telah membangunkan singa yang terluka di dalam diri saya. Pembersihan ini akan dimulai besok. Saya akan memberi keluarga mereka pelajaran tentang arti kemandirian dan harga yang harus dibayar saat memanfaatkan kebaikan orang lain. Kebangkitan ini bukan ajang balas dendam yang kejam, melainkan upaya mengembalikan tatanan yang benar, mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, agar saya dan anak saya bisa melangkah ke babak baru kehidupan yang bebas dan bermartabat. Dimulai dengan memotong urat nadi keuangan tempat mereka menempel selama ini. Pagi mulai menyingsing, cahaya mentari pagi menembus tirai tipis kamar rumah sakit. Saya terjaga sepanjang malam, namun anehnya, pikiran saya sangat jernih. Tak ada lagi air mata kelemahan, tak ada lagi isak tangis kesedihan. Di kepala saya saat ini hanya ada satu rencana yang jelas dan tegas. Melihat anak saya, Bima, yang tertidur lelap dengan dada kecilnya yang naik turun bernapas teratur, saya berjanji pada diri sendiri tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan atau menginjak-injak hidup kami berdua barang sedetik pun. Hadi masih mendengkur di atas sofa bed. Ia tidur begitu nyenyak, tampak santai seolah dirinya tak punya dosa apa-apa. Saya meraih ponsel di meja, membuka layar, dan aplikasi M-Banking muncul dengan antarmuka yang sudah tak asing lagi. Saya login dengan sidik jari, langsung masuk ke menu manajemen kartu kredit. Kartu suplemen atas nama Hadi dengan limit 30 juta per bulan berada paling atas. Selama bertahun-tahun, mulai dari uang kopi, belanja baju mahal, hingga mentraktir teman-temannya makan, semuanya digesek dari kartu ini. Dan di akhir bulan, rekening gaji saya otomatis memotong saldonya untuk melunasi tagihan. Saya tidak ragu sedikit pun, saya menekan tombol blokir kartu. Layar konfirmasi muncul. Saya memilih alasan blokir permanen dan memasukkan PIN. Terdengar bunyi notifikasi, sistem memberitahukan bahwa kartu berhasil diblokir. Mulai detik ini, urat nadi keuangan yang menghidupi gengsi palsu suami saya telah resmi terputus. Tapi itu belum cukup. Saya lanjut ke menu pembayaran otomatis, auto debit.
Tagihan-tagihan yang sudah diatur bermunculan. Tagihan listrik apartemen 2,5 miliar itu, tagihan air PDAM, iuran pemeliharaan apartemen, IPL, dan tagihan internet. Saya memilih satu persatu dan menekan batalkan tautan. Setiap kali menekan tombol, rasanya seperti membuang beban tak masuk akal yang dengan bodohnya saya pikul selama 5 tahun. Mulai bulan ini, kalau mereka mau pakai listrik dan air di rumah atas nama saya, mereka harus pakai uang dari kantong mereka sendiri. Selesai dengan itu, saya meletakkan ponsel, perlahan meregangkan tubuh untuk mengurangi nyeri luka operasi. Tepat saat itu, Hadi terbangun. Ia menguap lebar, menggaruk-garuk kepala, lalu dengan mata setengah terpejam masuk ke kamar mandi untuk sikat gigi dan cuci muka. Sekitar 10 menit kemudian, Hadi keluar, merapikan kerah kemejanya, dan berjalan ke arah pintu. Dengan suara malas ia berkata bahwa ia akan turun ke kantin rumah sakit untuk beli kopi dan bubur ayam, sekalian cari makanan yang murah-murah buat sarapan saya. Saya hanya mengangguk pelan, diam-diam menunggu drama yang akan segera terjadi. Waktu berlalu begitu lambat. Tepat 15 menit kemudian, pintu kamar rumah sakit didorong terbuka dengan kasar. Hadi menerobos masuk, wajahnya merah padam dan dahinya berkeringat. Di tangannya tidak ada kopi, tidak ada bubur ayam, yang ada hanya ponselnya yang menampilkan pesan SMS dari bank. Ia melangkah cepat mendekati ranjang, suaranya tak bisa menyembunyikan kemarahan dan kepanikan. Kamu main gila apa ini? Kenapa kartu kreditku diblokir? Cepat kamu telepon bank sekarang. Pagi-pagi aku mau bayar bubur ayam, digesek kartunya decline, orang-orang pada ngetawain aku di bawah. Urusan blokir kartu kok kamu berani-beraninya mutusin sendiri nggak nanya aku dulu? Saya perlahan duduk tegak, bersandar pada bantal yang empuk. Saya menatap matanya, dengan tatapan yang begitu dingin dan tajam hingga Hadi secara tak sadar mundur setengah langkah. Saya menekan suara saya, mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas. Kamu dengar baik-baik. Itu kartu tambahan yang nyambung ke rekening saya. Uang di dalamnya itu hasil keringat dan darah saya. Kapanpun saya mau blokir, itu hak saya, nggak perlu minta izin sama tukang tipu yang maling makanan istrinya sendiri. Mulai hari ini, kamu pakai saja gaji 8 juta milikmu itu buat hidup. Listrik, air, IPL apartemen, semua autodebitnya sudah saya cabut. Kita lihat, gajimu itu bisa bertahan berapa hari. Mata Hadi melotot, mulutnya menganga bersiap membantah, tapi begitu bertatapan dengan mata saya yang tegas tanpa ampun, lidahnya tiba-tiba keluh. Ketakutan mulai terlihat jelas di wajah pria yang terbiasa hidup menumpang itu. Ia sadar, satu-satunya pelampung keuangannya telah hancur, dan kini ia tak punya apa-apa. Keheningan menyelimuti ruangan setelah Hadi menerima hukuman pertamanya. Ia mundur ke sudut sofa, tangannya mengacak-acak rambut, matanya menatap kosong ke lantai. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar hebat di atas meja, layar menunjukkan panggilan masuk. Nama Hana adik ipar berkedip-kedip. Pasti Hadi diam-diam mengirim pesan minta tolong ke adik dan adik iparnya, memberitahukan berita buruk bahwa saya telah membekukan akses keuangan. Saya menekan tombol terima, menyalakan loudspeaker, dan meletakkan ponsel di atas meja agar Hadi juga bisa mendengarnya dengan jelas. Di ujung telepon, terdengar suara Hana yang mendayu-dayu dengan isak tangis palsu. Mbak Tari, Mbak udah sehat belum? Aku tadinya sore ini mau nyuruh Mas Hendra nganterin aku jenguk Dedek Bima ke rumah sakit. Tapi pagi ini Mas Hadi nelpon, katanya Mbak lagi marah besar sama Ibu dan Mas Hadi. Mbak, udahlah Mbak, jangan marah lagi. Soal rantang makanan dari Ibu itu, pasti Ibu mertua ngelihat aku mual-mual kasihan, makanya dikasih ke aku. Orang tua kadang mikirnya dangkal, Mbak jangan dimasukin ke hati terus nyalahin Ibu. Ibu sedih banget loh, Mbak. Nangis dari semalam sampai sekarang. Kata-kata Hana terdengar seperti orang mengalah, tapi setiap kalimat memancarkan sifat tak tahu malunya, menyalahkan orang tua dan membenarkan tindakannya sendiri yang memakan barang curian. Dia bermain peran sebagai korban yang tak berdosa dengan sangat apik, seolah-olah tindakannya memakan daging sapi saya dan memamerkannya di media sosial adalah sebuah kebaikan hati yang terpaksa ia terima. Saya tersenyum sinis. Amarah di dalam diri saya kini telah berubah menjadi senjata tak kasat mata yang tajam. Saya membalasnya dengan nada tenang namun mematikan. Kamu gak usah main sinetron nangis-nangis di depanku. Kamu posting di Instagram pamer ibu mertua pengertian bahwa makanan besan buat giziin kamu. Kalau kamu bisa nelan itu semua, berarti mentalmu memang hebat. Tapi soal semangkuk daging sapi itu, aku gak mau bahas lagi. Ada hal yang jauh lebih penting yang mau aku kasih tahu ke kamu sama Hendra. Di ujung telepon, suara Hana terdiam. Tangis palsunya berhenti seketika. Hawa tegang mengalir melalui sinyal telepon. Saya melanjutkan menyiram air dingin kedua ke keluarga suami. Mobil 400 juta yang kalian pakai sekarang, semua dokumen kredit banknya atas nama saya.
Setiap bulan rekening saya otomatis dipotong 8 juta buat bayar cicilan pokok sama bunganya. Kamu rekam kata-kataku ini dan kasih tahu Hendra. Mulai bulan ini, saya resmi stop bayar cicilan mobil itu. Terdengar suara helaan napas kaget dari Hana melalui speaker. Ia langsung panik dan suaranya mulai terbata-bata, kehilangan gaya manjanya. Mbak ngomong apa? Stop bayar cicilan? Mbak bercanda ya? Mobil ini kan dipakai aku sama suami buat kerja tiap hari. Kalau Mbak potong uang cicilannya, pihak bank bakal datang narik mobilnya. Kita mau pakai apa buat jalan? Mbak mau nekan keluarga sendiri sampai mati? Mbak kan kakak ipar, harusnya Mbak ngayomi adik-adiknya. Saya mengetukkan jari ke atas meja, menjawab kata per kata dengan jelas. Saya ini kakak ipar, bukan mesin pencetak uang keluarga kalian. Waktu beli mobil, kalian janjinya mau bayar cicilan sendiri, cuma numpang nama saya buat pengajuan bank. Ujung-ujungnya, uang muka, DP, 50 juta juga saya yang bayar. Tiap bulan cicilan juga punggung saya yang berdarah-darah bayarin. Kalian pakai mobil keren, bensin habis aja minta uang ke saya. Sekarang saya sudah muak, saya nggak mau pelihara parasit lagi. Kalau kalian mau pertahankan mobil itu, besok siapkan uang 300 juta, kembalikan uang muka dan semua cicilan yang sudah saya bayar selama setahun ini, lalu kita ke bank urus balik nama, kalian tanggung sendiri sisa hutangnya. Kalau tidak, tanggal 10 bulan ini orang bank bakal datang buat narik mobil, kalian buka pintu sendiri dan serahin kuncinya ke mereka. Hana berteriak histeris di telepon, memohon-mohon agar saya berubah pikiran dan menggunakan dalih keluarga sebagai tameng. Tapi saya tidak sudi berdebat lagi, saya langsung menekan tombol tutup. Suara nada putus berbunyi nyaring. Saya menoleh ke arah Hadi. Ia duduk terpaku, wajahnya pucat pasi, kedua tangannya meremas ujung bajunya. Keputusan menarik mobil ini bagaikan pukulan mematikan yang menghancurkan gengsi keluarga suaminya, meruntuhkan sepenuhnya cangkang kemewahan yang selalu mereka banggakan. Pintu kamar rawat inap sekali lagi didorong dengan kasar. Kali ini yang muncul adalah ibu mertua saya, Ibu Tias. Ia masuk dengan gaya preman, langkahnya menghentak-hentak seolah ingin menghancurkan lantai rumah sakit. Di tangannya, ia masih menenteng keranjang plastik hijau, yang di dalamnya menyembul rantang termos warna merah gelap milik ibu saya. Jelas sekali ia sudah mendapat laporan dari Hana, dan langsung bergegas ke rumah sakit untuk melabrak menantunya. Ibu Tias berjalan langsung ke tengah ruangan, melempar keranjang plastiknya ke kursi, berkacak pinggang menatap saya dengan tatapan membunuh. Amarah membuat wajahnya merah padam, kerutan di matanya terlihat sangat jelas. Kamu lagi main gila apa, Tari? Mentang-mentang kamu bisa cari uang banyak, kamu mau nginjek-ninjek kepala keluarga ini, hah? Keluarga Hendra itu lagi anteng-antengnya, kamu malah nyuruh bang narik mobilnya. Maksudmu apa? Kamu itu jahat banget. Kamu mau memecah belah hubungan kakak adik, mau menekan keluarga saya sampai hancur baru kamu puas, iya kan? Ibu Tias memberondong saya dengan cacian, suaranya yang melengking bergema di lorong rumah sakit. Jika ini adalah saya yang dulu, saya pasti sudah ketakutan, menunduk meminta maaf, dan mengalah demi menjaga kedamaian keluarga. Namun sekarang, yang saya lihat di depan saya hanyalah seorang perempuan tua yang serakah, yang hanya tahu menggunakan otoritas sebagai ibu mertua, untuk memanipulasi dan memeras harta menantunya. Hadi melihat ibunya datang, ibarat orang tenggelam menemukan pelampung. Ia melompat dari sofa, berlari memeluk lengan ibunya, dan mengadu sambil merengek. Ibu, dia udah gila, Bu, kartu kreditku diblokir total, listrik air di rumah juga dicabut autodebitnya. Pagi ini aku mau beli bubur ayam aja nggak punya uang sepeser pun, malu-maluin banget. Ibu tegur dia, Bu, kalau dia begini terus gimana kita mau hidup? Mendengar keluhan anak kesayangannya, ekspresi wajah Ibu Tias langsung berubah. Gaya arogan dan galaknya lenyap seketika, digantikan oleh keterkejutan dan kepanikan yang luar biasa. Matanya melotot lebar, bibirnya gemetar tak mampu mengeluarkan suara. Ia tahu betul. Sumber kehidupan seluruh keluarga ini sepenuhnya bergantung pada gaji saya. Semua pengeluaran, biaya makan, kemewahan yang selama ini mereka nikmati, semuanya berasal dari aliran dana di rekening menantunya. Memutus akses keuangan, berarti ia harus kembali ke hari-hari hidup hemat, menghitung setiap rupiah seperti sebelum saya masuk ke keluarga ini. Namun sifat gengsinya yang tinggi tak mengizinkannya untuk mengalah. Menyadari otoritasnya tak mempan untuk menakut-nakuti, Ibu Tias memutuskan menggunakan trik drama playing victim yang sudah sering ia pakai. Ia menjatuhkan dirinya, duduk lesehan di tengah lantai keramik rumah sakit yang dingin, dan mulai menangis meraung-raung. Ya Allah, Gusti Pangeran. Semua orang tolong lihat sini, menantu durhaka ini. Saya bangun pagi buta layani dia melahirkan, ngurusin dia dari ujung kepala sampai kaki. Tapi sekarang dia balik badan gak tahu budi. Dia mentang-mentang punya uang, dia hina keluarga suaminya, dia mau bunuh adik-adik suaminya. Ya Allah, bapaknya Hadi,
kalau kamu masih hidup lihatlah kelakuan menantumu yang menyiksa saya dan anak-anak ini. Suara tangisan melengking Ibu Tias menggema ke seluruh penjuru lantai rumah sakit. Beberapa pasien dan keluarga penunggu dari kamar sebelah mulai penasaran dan mengintip ke arah kamar kami. Hadi panik, ia berjongkok mencoba menarik tangan ibunya agar berdiri, tetapi Ibu Tias bersikeras memeluk kaki meja, meronta dan menangis semakin keras. Ia ingin menggunakan tekanan publik, ingin mengubah saya menjadi sosok menantu jahat dan tak tahu balas budi di mata orang-orang, agar saya menyerah, membuka kembali kartu kredit, dan terus membayar cicilan mobil. Tapi perhitungannya salah besar. Drama murahan ini justru semakin memperkuat tekad saya untuk pergi dari hidup mereka. Suara tangisan dan makian Ibu Tias semakin keras, menarik perhatian belasan pasang mata yang mengintip dari lorong. Bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang menatap ke dalam kamar, melihat seorang nenek duduk di lantai, dan seorang ibu muda pasca melahirkan duduk di ranjang. Di mata orang luar, gambaran ibu mertua menangis selalu memancing simpati, sementara menantu perempuannya otomatis menjadi pesakitan durhaka. Tapi saya sama sekali tidak goyah. Saya dengan tenang mengambil ponsel, membuka aplikasi perekam suara, dan meletakkannya di atas meja makan portabel dekat ranjang. Mata saya tak menunjukkan sedikit pun rasa takut, hanya tatapan dingin yang luar biasa. Saya mulai berbicara dengan nada yang sangat jelas, volumenya cukup keras agar orang-orang di luar pintu juga bisa mendengarnya. Ibu silakan menangis terus. Tapi sebelum menangis, ibu ingat-ingat buat siapin uang untuk mengembalikan uang saya. Pertama, 300 juta uang DP dan cicilan mobil Hendra yang sudah saya bayar, ibu suruh dia transfer balik ke rekening saya sekarang juga. Kedua, seluruh biaya hidup yang saya kasih buat keluarga ini selama 5 tahun, saya anggap sedekah. Tapi khusus untuk sup daging sapi kacang merah yang ibu saya di kampung susah payah bikin begadang buat anak perempuannya, yang ibu diam-diam maling buat dikasih ke menantu ibu yang lain, ibu harus kembalikan ke saya. Mendengar kalimat maling makanan besan, kerumunan di luar lorong tiba-tiba terkesiap kaget. Arah bisik-bisik seketika berubah. Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk ke arah Ibu Tias, pandangan mereka beralih dari simpati menjadi jijik. Astaga, ibu mertua macam apa itu? Jahat banget. Makanan bergizi buat menantu yang habis lahiran malah dicolong buat dikasih ke orang lain. Seorang ibu-ibu di luar pintu berbisik keras, cukup untuk masuk ke telinga Ibu Tias. Ibu Tias seperti tersengat aliran listrik. Ia berhenti menangis, mengangkat wajahnya menatap saya dengan syok. Drama air mata untuk menarik simpati publik telah saya telanjangi hingga ke akar-akarnya. Namun karena terlalu gengsi, ia malah berteriak lebih keras, meronta-ronta memukul lantai. Kamu fitnah. Kamu asal nuduh, kapan saya ambil barangmu? Jangan ngarang cerita buat jelek-jelekin nama keluarga ini. Saya tidak mau repot-repot berdebat lagi. Keributan yang dibuat Ibu Tias mulai membuat bayi Bima terkejut. Anak itu mengayunkan tangannya dan menangis kencang. Suara tangisan anak saya seperti pisau yang mengiris hati saya. Saya langsung mengulurkan tangan, memencet bel panggilan suster di atas ranjang, sekaligus menekan tombol darurat kamar VIP. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 perawat dan 3 petugas keamanan berseragam datang berlari. Mereka membelah kerumunan dan masuk ke kamar dengan wajah serius. Ada kejadian apa di sini? Tolong semuanya tenang. Ini area pasien yang butuh istirahat, ibu dan bayi tidak boleh terganggu, tegur seorang satpam dengan suara lantang. Sambil menenangkan Bima, saya menunjuk ke arah Ibu Tias yang masih duduk di lantai. Bapak, tolong bantu saya minta orang ini keluar. Dia menerobos masuk bikin keributan, teriak-teriak sampai mengganggu kesehatan saya dan bikin bayi saya kaget. Saya tidak mau menerima tamu ini lagi. Satpam langsung mendekat, dengan tegas meminta Ibu Tias berdiri dan meninggalkan ruangan. Wajah Ibu Tias pucat pasi, ia kehilangan seluruh harga dirinya di depan belasan pasang mata. Ia mencoba meronta untuk membela diri, tetapi sikap tegas petugas keamanan membuatnya tak berani berbuat onar. Hadi, saking malunya hingga tak berani mengangkat wajahnya, buru-buru menarik tangan ibunya keluar pintu, mundur dalam keadaan hina dan kalah telak. Drama playing victim telah berakhir, mengembalikan ruang yang tenang bagi saya dan Bima untuk bersiap meluncurkan pukulan terakhir. Setelah pintu kamar tertutup, mengembalikan keheningan mutlak, saya memeluk Bima, menepuk-nepuknya dengan lembut agar ia kembali tidur pulas. Melewati menit-menit yang menegangkan, tubuh saya terasa remuk, luka operasi kembali berdenyut, tapi tekad di dalam diri saya justru semakin kuat. Saya tahu, memukul ular harus dihancurkan sampai ke kepalanya. Jika saya hanya berhenti pada memotong akses keuangan, keluarga mereka akan menyebarkan fitnah ke kerabat, memutarbalikkan fakta dan menuduh saya sebagai menantu pelit, kasar, dan sombong yang menggunakan uang untuk menindas keluarga suami. Saya harus memperlihatkan wajah asli mereka kepada semua orang dengan bukti-bukti yang tak bisa disangkal. Saya meletakkan Bima perlahan ke boksnya,
mengambil ponsel, dan membuka aplikasi WhatsApp. Saya masuk ke grup keluarga besar Bani Hadi, tempat berkumpulnya kakek nenek, paman, bibi, pakde, dan bude dari kedua belah pihak keluarga yang jumlahnya hampir 50 anggota. Grup ini biasanya hanya dipakai untuk ucapan selamat ulang tahun, undangan pernikahan, atau berita duka. Hari ini, grup ini akan menjadi pengadilan untuk membongkar kebenaran. Saya mulai mengunggah semua foto screenshot yang sudah saya kumpulkan semalaman dengan susah payah. Foto pertama adalah mangkuk sup daging sapi yang menggiurkan beserta rantang termos warna merah tua yang tak asing lagi. Dilanjutkan dengan 5 foto status Instagram Hana, yang pamer kemanjaan ibu mertuanya. Terakhir, saya menyisipkan rekaman suara singkat yang baru saja saya rekam di kamar rumah sakit rekaman, saat saya meminta Ibu Tias mengembalikan makanan kiriman ibu saya. Setelah mengunggah semua bukti, saya mengetik pesan panjang, jelas, dan tegas. Setiap kata saya ketik dengan sangat hati-hati, tidak lebih dan tidak kurang, langsung menohok ke inti masalah. Kepada Yit, Bapak, Ibu, Pakde, Bude, dan seluruh keluarga besar. Saya Tari, menantu Ibu Tias. Hari ini, mumpung saya sedang masa pemulihan pasca operasi caesar di rumah sakit, izinkan saya menyampaikan suatu kejadian yang sangat menyedihkan agar seluruh keluarga besar bisa menilainya sendiri. Ibu kandung saya di Tegal, karena kasihan melihat putrinya habis operasi, bersusah payah memasak sup daging sapi kacang merah dan mengirimkannya lewat bus antar kota selama 5 hari berturut-turut untuk gizi saya. Mas Hadi yang pergi ke terminal mengambil titipan itu. Tapi selama 5 hari ini, saya hanya diberi makan nasi putih, ayam rebus pucat, dan sayur bening bayam oleh ibu mertua, alasannya karena pantangan nifas. Saya tanpa sengaja menemukan fakta bahwa seluruh makanan yang dikirim ibu kandung saya ternyata telah diambil diam-diam oleh Ibu Tias untuk diberikan kepada adik ipar, Hana, agar dia yang memakannya. Saya lampirkan bukti foto-foto saat Hana memamerkan makanan dan rantang milik ibu kandung saya di media sosial, agar semuanya bisa melihat. Tindakan memutarbalikkan fakta, membohongi besan, dan merampas makanan menantu yang baru melahirkan, untuk dijadikan ajang cari muka ini telah melewati batas moral dan kesabaran saya. Melalui kejadian ini, saya secara resmi memberitahukan bahwa saya tidak bisa lagi hidup berdampingan dengan keluarga yang penuh kebohongan dan tidak punya hati nurani seperti ini. Saya akan memproses gugatan cerai terhadap Mas Hadi dalam waktu secepatnya. Mohon keluarga besar memakluminya. Saya membaca kembali pesan itu untuk terakhir kalinya, menarik napas panjang, lalu dengan mantap menekan tombol kirim. Hanya dalam 10 detik, grup WhatsApp itu meledak. Emoji kaget dan marah bermunculan di layar silih berganti. Pesan dari paman dan bibi pihak keluarga suami mulai bermunculan. Ya Allah, Mbak Tias ini kelakuannya apa-apaan? Makanan besan buat cucu sendiri kok malah dicuri kasih ke orang lain? Hadi juga jadi suami bukannya ngelindungi istri malah ikut-ikutan ibunya nipu. Benar-benar nggak bisa diterima kelakuan begini. Mbak Tias, kelakuanmu ini benar-benar nyoreng arang di muka keluarga besar kita. Pihak keluarga inti suami diam 1000 bahasa. Ibu Tias, Hadi, Hendra, maupun Hana tidak ada satupun yang berani muncul membantah atau menjelaskan. Bukti-bukti yang saya berikan terlalu jelas, terlalu kuat. Topeng moralis dan mertua idaman yang dibangun Ibu Tias selama ini telah robek berkeping-keping di depan seluruh kerabat. Saya melihat layar ponsel yang terus menyala, sudut bibir saya menyunggingkan senyum lega. Pada akhirnya, kebenaran terungkap juga. Saya telah membersihkan sendiri sampah-sampah dalam hidup saya, siap membuka jalan untuk awal yang baru, bebas, dan bermartabat. Belum sampai 30 menit setelah pesan di grup WhatsApp terkirim. Pintu kamar VIP saya kembali terbuka dengan kasar. Kali ini yang menerobos masuk adalah pasangan Hendra dan Hana. Berbeda jauh dengan sikap mengiba dan gaya bicara manjanya di telepon tadi, kini keduanya terlihat beringas dan marah, persis seperti orang yang piring nasinya baru saja ditendang. Hendra mengenakan kaos branded mahal, tangannya menggenggam kunci mobil kredit yang dibeli pakai uang saya. Ia melangkah menghentak mendekati ranjang. Hana berjalan di belakangnya, menenteng tas kulit mengkilap, wajahnya yang sudah dirias tebal kini berkerut karena marah. Hendra sama sekali tidak menyapa saya, ia langsung menggebrak kunci mobil ke atas meja lipat, berteriak menuntut penjelasan. Mbak Tari, maksud Mbak ini apa? Mbak ngirim pesan permalukan ibu di grup WA keluarga belum cukup, sekarang Mbak nelpon ngancam mau stop bayar cicilan mobil kita. Mbak itu kebanyakan duit, sanggup beli apartemen, gaji 50 juta sebulan, masa cuma beliin adik ipar mobil buat kerja aja perhitungannya sampai mau bunuh kita? Mbak ini jadi kakak ipar kok jahat banget, air susu dibalas air tuba. Hana yang berdiri di sampingnya ikut menimpali, air matanya mulai mengalir deras. Sebuah sandiwara yang sangat memuakkan. Mbak, kita ini lagi banyak utang. Kalau Mbak potong duit cicilan, bank bakal datang narik mobilnya.
Aku ini lagi hamil besar. Mbak tega biarin keponakan Mbak nanti lahir nggak punya mobil. Kepanasan kehujanan. Mbak jangan kebangetan jadi orang. Saya bersandar di bantal. Mata saya dengan tenang memperhatikan pertunjukan dua saudara ipar ini. Sifat tak tahu malu mereka sudah mencapai level yang tidak bisa dibayangkan oleh orang normal. Mereka memakai baju yang dibeli pakai uang saya, mengendarai mobil yang cicilannya saya yang bayar, datang menjenguk ibu baru melahirkan dengan tangan kosong tanpa membawa susu secuil pun, tapi begitu buka mulut isinya hanya tuntutan dan cacian, memakai tameng keluarga untuk memaksa saya terus menjadi sapi perah mereka. Saya tidak buru-buru menjawab. Saya perlahan membuka laci meja di sebelah ranjang, mengeluarkan sebuah map dokumen yang cukup tebal. Itu adalah seluruh mutasi rekening bank, kontrak jual beli mobil, dan dokumen kredit yang sudah saya minta staf kantor untuk mencetaknya dan membawanya ke rumah sakit sejak pagi tadi. Saya membanting map dokumen itu ke atas meja, tepat di sebelah kunci mobil Hendra. Suara hantaman kertas memotong tangisan pura-pura Hana. Kalian buka mata lebar-lebar dan baca yang jelas. Saya berbicara dengan dingin. Suara saya tidak tinggi, namun bobotnya cukup untuk melindas kesombongan mereka. Seluruh dokumen kredit bank untuk mobil 400 juta itu atas nama saya, tanda tangannya tanda tangan saya. Rekening pendebetan tiap bulan juga rekening saya. 50 juta uang muka, 8 juta cicilan tiap bulan selama setahun ini, belum ada sepeser pun uang dari keringat kalian yang keluar. Hendra melirik deretan angka-angka di atas kertas mutasi bank. Wajahnya mulai berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Ia menelan ludah, mencoba menyelamatkan sedikit sisa harga dirinya. Ya kan waktu itu Mbak bilang Mbak yang pinjam nama biar gampang di bank. Kita ini kan keluarga, pakai mobil Mbak emang kenapa? Sama keluarga kok perhitungan banget. Keluarga? Saya tersenyum sinis. Pandangan saya tajam bagai belati menatap langsung ke wajah Hendra. Keluarga yang mencuri makanan nifas besan buat dimakan sendiri, keluarga yang menganggap saya mesin ATM, memeras keringat saya lalu balik memaki saya jahat dan gak tahu budi. Kalian dengar baik-baik. Kalau hari ini juga kalian tidak transfer balik 300 juta untuk DP dan cicilan yang sudah saya bayar setahun ini, saya akan bawa semua dokumen ini ke polisi. Saya akan tuntut kalian atas penggelapan aset. Nanti bukan cuma mobilnya ditarik bank, kalian juga bakal masuk penjara karena pakai barang orang tanpa izin. Pilih bayar, atau masuk penjara. Ancaman saya yang tajam dan berlandaskan hukum ini bagaikan petir yang menyambar kepala Hendra dan Hana. Mereka terbiasa manja, terbiasa memakai air mata dan ikatan keluarga untuk memanipulasi orang, sama sekali buta hukum, dan tidak menduga saya akan bertindak sekeras ini. Saat ini, Hana mundur selangkah, kakinya gemetar hampir jatuh. Ia memegangi perut buncitnya, tidak lagi pura-pura menangis, melainkan benar-benar panik. Ia mencengkeram lengan baju Hendra, mulutnya terbata-bata memanggil nama suaminya minta tolong. Hendra berdiri terpaku, seluruh tubuhnya kaku. Ia tahu betul ancaman saya bukan gertak sambal. Dengan jabatan manajer di sebuah perusahaan besar, saya punya relasi dan uang untuk menyewa pengacara terbaik yang bisa membuat mereka kehilangan segalanya. Kesombongan dan keangkuhan keluarga pihak suami telah runtuh seutuhnya. Mereka berdiri di depan saya dengan gemetar, tak berdaya, dan ketakutan. Topeng kepalsuan telah terkelupas habis, menampakkan sifat pengecut parasit yang hidup dari darah orang lain. Saya menarik kembali map dokumen itu, memasukkannya ke laci, lalu melambaikan tangan memberi isyarat agar mereka menyingkir dari hadapan saya. Tak perlu ada kata-kata lagi, diamnya saya adalah hukuman paling berat bagi mereka. Hendra dan Hana berjalan gontai keluar kamar. Bayangan mereka terlihat menyedihkan seperti pejudi yang baru saja kalah telak. Kamar VIP yang luas kini hanya menyisakan saya dan Hadi. Hawa terasa menyesakan, begitu sunyi hingga suara detak jarum jam dinding terdengar jelas. Hadi berdiri di sudut kamar, kedua tangannya terkulai lemas, wajahnya kelabu seperti abu. Ia telah menyaksikan ketegasan dan kekejaman saya saat menghadapi ibu dan adik-adiknya. Ia paham bahwa batas kesabaran saya telah resmi dihancurkan. Tidak ada jalan mundur. Hadi perlahan melangkah mendekati ranjang. Langkahnya terasa berat dan ragu, tiba-tiba ia berlutut, menjatuhkan kedua lututnya tepat di samping ranjang saya. Kedua tangannya mencengkeram besi ranjang, mendongak dengan mata memerah, menatap saya dengan memelas. Tari, aku mohon sama kamu. Kalau kamu begini, keluargaku mau hidup pakai apa? Aku tahu ibu dan adik-adikku salah, aku minta maaf ribuan kali sama kamu. Tolong sisakan sedikit harga diri buat keluargaku, ya? Aku janji mulai sekarang kamu gak bakal menderita lagi. Aku bakal paksa ibu sama Hendra datang ke sini minta maaf, nyembah-nyembah sujud di depanmu juga gak apa-apa. Tolong jangan tuntut mereka ke polisi. Tolong buka lagi kartu kreditku. Kita masih punya Bima, Tar.
Tega kamu biarin Bima tumbuh tanpa keluarga yang utuh? Melihat air mata mengalir di pipi Hadi, sekilas ada rasa iba melintas di hati saya, namun dengan cepat dilibas oleh akal sehat. Saya bisa melihat dengan jelas maksud tersembunyi di balik permohonan memelas itu. Hadi sama sekali tidak menyesal telah melukai saya, tidak merasa kasihan pada kerja keras ibu saya. Dia hanya ketakutan. Dia takut kehilangan sumber uang yang sangat besar, takut harus menghadapi hutang mobil adiknya, takut kehilangan topeng sebagai pria sukses pakai mobil mewah dan tinggal di apartemen elit yang selama ini dia banggakan di depan teman-temannya. Permintaan maafnya murahan dan penuh perhitungan. Saya duduk tegak, menepis tangan Hadi dari besi ranjang. Pandangan mata saya padanya tidak lagi menyimpan kebencian, yang tersisa hanyalah rasa kasihan dan kejijikan yang teramat sangat. Berdirilah, jangan pakai drama sujud menangis ini buat goyahin aku. Harga diri keluargamu itu sudah hilang sejak ibumu buka rantang makanan besan dan memindahkannya ke piring orang lain. Kamu bawa-bawa nama Bima buat jadi tameng demi mempertahankan tambang emasmu, iya kan? Aku lebih rela anakku tumbuh tanpa sosok ayah, daripada dia harus tumbuh di samping pria pengecut tak bertanggung jawab yang ikut berkomplot menipu anak istrinya sendiri. Jangan sebut-sebut lagi kata keluarga untuk komplotan penipu. Nggak ada satupun permintaan maaf yang bisa mengembalikan kepercayaanku. Saya meraih tas mahal saya di atas kursi, menarik resletingnya, dan mengeluarkan selembar kertas A4 yang terlipat rapi. Ini adalah surat gugatan cerai. Saya sudah diam-diam mengetiknya di laptop dan meminta suster mencetakkannya sejak kemarin sore, saat semua kebohongan soal makanan itu terkuak. Di sudut kanan bawah surat itu, tanda tangan saya dengan tinta biru sudah dibubuhkan, tegas dan kuat. Saya mengayunkan tangan, melempar surat cerai itu tepat ke wajah Hadi. Kertas tipis itu melayang dan jatuh ke lantai keramik yang dingin, persis di depan hidungnya. Tanda tangani, bebaskan kita berdua. Pernikahan ini sudah mati. Mati sejak detik sup daging sapi ibuku kalian rampas. Kalian bukan cuma maling uang, kalian maling kemanusiaan, maling rasa hormat yang paling dasar. Aku nggak sudi lagi menyebut pembohong sebagai keluarga. Hadi menatap kosong pada tulisan tebal surat gugatan cerai di atas kertas itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia panik mengambil kertas itu, bersiap meremasnya, namun saat matanya bertabrakan dengan tatapan saya yang sedingin es, tangannya terhenti. Ia sadar, walaupun dia merobek ratusan lembar surat ini, tekad bulat saya tak akan pernah berubah. Runtuhnya pernikahan yang dibangun di atas dasar eksploitasi ini telah tiba di garis akhir, tak bisa diselamatkan. Kepanikan tergambar jelas di setiap garis wajah Hadi. Ia memegang surat cerai itu, bibirnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan suara. Di lubuk hatinya, sebagai seorang parasit yang terbiasa menumpang hidup, perceraian ini bukan sekadar kehilangan istri, melainkan kehilangan seluruh sandaran finansial, kehilangan cangkang, kemewahan yang susah payah ia bangun selama 5 tahun ini. Hadi buru-buru meraih ujung selimut saya, mencoba bertahan dengan argumen yang paling putus asa. Tari, kamu tenang dulu, kamu baru aja melahirkan, psikologismu belum stabil. Jangan ambil keputusan bodoh dan gegabah begini. Kalaupun kamu mau cerai, harta gono gini kita, apartemen 2,5 miliar itu harus dibagi 2. Kamu nggak bisa ngusir aku sama ibuku ke jalanan tanpa bawa apa-apa. Kita ini suami istri sah. Harta yang dibeli selama pernikahan itu harta bersama. Mendengar perhitungan untung rugi yang keluar dari mulut pria yang pernah saya cintai, saya tertawa keras. Suara tawa getir bergema di kamar rumah sakit, menandai berakhirnya sisa rasa hormat terakhir yang saya miliki untuknya. Pengecut akan selalu bergantung pada sesuatu yang bukan miliknya sampai titik darah penghabisan. Saya menatap langsung ke mata Hadi, suara saya mengeras, setiap kata ibarat paku yang ditancapkan. Jangan mimpi, Hadi, apartemen 2,5 miliar itu, aku beli pakai uang tabunganku sendiri dan bonus saham dari kantor sebelum kita resmi menikah di KUA. Bukti transfer bank, riwayat transaksi, semuanya masih aku simpan rapi. Waktu bikin sertifikat rumah, kamu merengek-rengek minta namamu dimasukin biar bisa pamer ke keluargamu. Aku karena kasihan, aku biarin kamu merasa sok jagoan, tapi secara hukum, di sertifikat itu cuma ada satu nama, Tari. Kamu nggak ngeluarin duit sepeser pun, pakai hak apa kamu nuntut bagi 2? Hadi terpaku. Semua argumen dan rencananya untuk merampas aset hancur lebur. Kenyataan pahit ini memukulnya hingga ia tak mampu mengeluarkan satu kata bantahan pun. Saya tidak membiarkan dia bernapas, dan langsung memberikan ultimatum terakhir dengan tegas tanpa ampun. Sekarang kamu telepon ibumu. Kalian berdua kemasi semua barang pribadi kalian, baju, sepatu, dan angkat kaki dari rumahku sekarang juga. Besok sore saya pulang dari rumah sakit, saya nggak mau lihat ada jejak keluarga kalian sedikit pun di rumah itu.
Melihat Hadi masih berdiri kaku dengan wajah linglung seperti orang kehilangan nyawa, saya tidak membuang waktu sedetik pun lagi. Saya menekan tombol bel darurat di atas ranjang dengan keras. Belum sampai semenit, petugas security rumah sakit datang. Saya menunjuk ke arah Hadi. Berbicara lantang kepada Komandan Satpam. Pak Satpam, tolong bantu saya kawal laki-laki ini keluar dari area kamar VIP. Dia terus-terusan bikin tekanan mental yang ganggu kesehatan saya dan bayi saya. Saya nggak mau dia muncul di sini lagi. Petugas keamanan langsung mendekat, menggunakan prosedur tegas meminta Hadi meninggalkan ruangan. Hadi berjalan gontai, bahunya turun, bayangannya tampak layu dan menyedihkan. Ia menoleh menatap saya untuk terakhir kalinya, matanya dipenuhi penyesalan yang sudah terlambat dan rasa enggan yang mendalam. Tapi semuanya sudah terlambat. Saat pintu kamar rumah sakit tertutup, saya menghela napas panjang dan lega. Beban raksasa yang selama ini menimpa pundak saya akhirnya terangkat. Saya memeluk Bima, merasakan kehangatan dari makhluk kecil ini, meyakinkan diri bahwa mulai detik ini, hidup kami berdua akan memasuki lembaran yang benar-benar baru, bersih, dan damai. Sore hari berikutnya, prosedur kepulangan rumah sakit selesai. Langit Jakarta di awal musim hujan terlihat cerah. Angin sepoi-sepoi membawa udara sejuk, mengusir rasa penat selama dirawat. Saya menggendong Bima, melangkah keluar dari lobi RSIA. Di depan saya sudah menunggu sebuah mobil sewaan kelas premium yang sudah saya pesan. Tidak ada adegan keluarga suami yang menjilat menjemput saya, tidak ada suara cerewet ibu mertua yang sok mengatur. Yang ada hanya ketenangan, kebebasan, dan kebahagiaan utuh bisa menguasai hidup sendiri. Mobil melaju membawa kami kembali ke kawasan apartemen mewah. Sebelum pulang, saya sudah menyewa jasa cleaning service profesional. Saat saya melangkah masuk ke apartemen, semuanya sudah beres. Seluruh pakaian, barang-barang pribadi, dan pernak-pernik sampah milik ibu mertua dan Hadi sudah dipaking rapi ke dalam kardus dan diletakkan di luar lorong, menunggu mereka datang mengambilnya. Udara di dalam rumah telah disemprot desinfektan dengan wangi aromaterapi serai yang segar, memberikan sensasi bersih dan baru. Saya berjalan lurus ke panel smart lock di pintu utama, menghapus semua akses sidik jari Hadi dan Ibu Tias, lalu mengatur password yang benar-benar baru. Bunyi bip konfirmasi terdengar, mengunci rapat pintu masa lalu, selamanya mencegah para parasit itu menginjakkan kaki ke ruang suci milik saya dan anak saya. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi, saya tersenyum dan membuka pintu. Ibu kandung saya berdiri di sana, kedua tangannya penuh membawa barang bawaan. Dari tas popok, keranjang baju bayi, hingga kotak-kotak makanan yang dibungkus tas penahan panas dengan rapi. Melihat saya, ibu buru-buru meletakkan barangnya dan berlari memeluk kami berdua. Air mata perempuan tua itu jatuh di pundak saya, penuh dengan cinta dan kepedihan yang tak terhingga. Ibu datang, enduk, kasihan anak perempuan ibu habis melahirkan harus menderita begini. Mulai sekarang ada ibu di sini, ibu bakal rawat kalian berdua, nggak bakal ada lagi yang berani nindas anak ibu. Saya menyandarkan kepala di bahu ibu, menghirup aroma khas desa yang tertinggal di bajunya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi saya. Saya tahu, mulai sekarang saya benar-benar aman. Makan malam hari itu adalah makanan paling enak yang pernah saya makan sejak melahirkan. Nampan makanan nifas disiapkan dengan sangat teliti oleh ibu, ada semangkuk sup kaki babi dalam adaptasi ini, mari asumsikan makanan halal khas Indonesia, sup tunjang, kaki sapi kaldu bening, yang gurih, sepiring tumis daging sapi lada hitam, dan tentu saja tak ketinggalan, semangkuk sup daging sapi kacang merah yang aromanya semerbak. Saya menyantap setiap suapan dengan lahap, merasakan kasih sayang ibu yang mengalir memulihkan tubuh saya. Hari-hari berikutnya, hidup saya kembali berjalan stabil dan damai. Ibu saya mengurus rumah tangga dan merawat cucunya dengan sangat telaten sehingga saya bisa beristirahat tenang. Di saat yang sama, saya proaktif menghubungi pengacara, memberi kuasa kepada mereka untuk mempercepat proses perceraian. Bukti keuangan, dokumen rumah, semuanya telah disiapkan lengkap untuk menjamin hak mutlak saya dan anak saya. Rumah, uang, dan aset hasil kerja keras saya akan selamanya menjadi milik saya. Tak ada satupun orang serakah yang bisa menyentuhnya. Kehidupan baru saya resmi dimulai dari pondasi kemandirian dan kasih sayang sejati. Musim hujan tahun itu datang lebih cepat dari biasanya. Angin kencang bertiup melintasi jalanan Jakarta, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sudah beberapa bulan berlalu sejak saya dengan tegas melangkah keluar dari pernikahan beracun itu. Berkat asupan gizi yang baik dan perawatan dari ibu, saya dengan cepat mendapatkan kembali bentuk tubuh saya yang langsing. Bima tumbuh sehat, anteng, makannya lahap dan tidurnya nyenyak, kedua pipinya tembe menggemaskan. Hari ini saya mengenakan mantel panjang yang elegan, riasan tipis, dan menggendong Bima turun ke lobi apartemen bersiap menuju stasiun kereta untuk pulang ke Tegal,
merayakan acara selapanan anak saya di kampung. Baru saja melangkah keluar dari pintu kaca otomatis di lobi, saya terhenti. Berdiri di bawah pohon tram besi yang meranggas, ada seorang pria dengan penampilan sangat menyedihkan. Itu Hadi. Hanya beberapa bulan tidak bertemu, ia terlihat sangat kurus dan kuyu. Wajahnya cekung, kumis dan jenggotnya berantakan tak bercukur. Kemeja yang ia pakai terlihat kusut dan kusam, tak ada lagi gaya necis seorang staf kantoran yang terbiasa membuang-buang uang seperti dulu. Melihat saya muncul, mata Hadi berbinar memancarkan cahaya keputusasaan. Ia buru-buru berlari mendekat, menjaga jarak aman, suaranya serak, penuh penyesalan dan permohonan. Tari, aku nunggu di sini dari pagi. Boleh aku lihat muka anakku sebentar? Saya berdiri diam, tidak mengusirnya tapi juga tidak bersikap ramah. Saya perlahan melonggarkan selimut bayi agar Hadi bisa melihat wajah Bima yang tertidur. Hadi menatap anaknya, matanya memerah, air mata mengalir turun di pipinya yang tirus. Aku nyesal banget, Tar. Ucapnya tersedu-sedu, suaranya tercekat. Kamu pergi, hidup keluargaku kayak di neraka. Hendra nggak bisa bayar utang, mobil ditarik bank, dia sama istrinya berantem tiap hari sampai akhirnya cerai di pengadilan. Ibu tiap hari ngeluh, bisanya cuma nyalah-nyalahin aku, bilang aku laki-laki nggak berguna gagal nahan istri kaya sampai keluarga harus menderita. Gajiku ditambal sulam nggak pernah cukup buat bayar kos-kosan, makan, sama beli obat ibu. Pas udah jatuh ke dasar jurang, aku baru sadar betapa berharganya kamu buat aku. Aku terlalu bodoh, terlalu serakah nginjak-nginjak perempuan yang paling tulus dan paling banyak berkorban buat aku. Aku salah, Tar. Aku benar-benar salah. Pengakuan Hadi tidak mengandung kepalsuan seperti sebelumnya, melainkan penyesalan terdalam dari seseorang yang telah merasakan pahitnya karma akibat perbuatannya sendiri. Perubahan kesadaran ini, meski terlambat, adalah harga mutlak yang harus ia bayar untuk menjadi dewasa. Saya menatap Hadi, di hati saya tak ada lagi dendam atau amarah. Kebencian hanya akan menyiksa pikiran, sementara saya kini telah menemukan kedamaian. Baguslah kalau kamu sudah menyadarinya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, suara saya terdengar lembut namun tenang. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kamu dulu memilih untuk berpihak pada kebohongan dan memanfaatkanku, maka sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Aku nggak membencimu, aku cuma berharap kamu jadikan ini pelajaran mahal supaya kedepannya bisa hidup lebih baik, hidup lebih bertanggung jawab buat dirimu sendiri dan ibumu. Jodoh kita sudah habis, tolong jangan cari aku lagi. Biarkan masa lalu terkubur. Saya membalikkan badan, menggendong Bima berjalan menuju mobil mewah yang sudah menunggu. Sopir membukakan pintu, saya melangkah masuk dengan anggun. Mobil perlahan melaju. Melalui kaca spion, saya melihat Hadi masih berdiri mematung di tempatnya, menunduk dan menutupi wajahnya sambil menangis. Melihat bayangannya yang kesepian memanjang di bawah cuaca mendung, saya menurunkan kaca jendela sedikit, menyambut embusan udara dingin namun bersih khas musim hujan. Menutup lembaran cerita sedih di masa lalu, saya dengan penuh percaya diri menatap lurus ke depan. Jalan di depan mungkin masih penuh tantangan, tapi dengan kemandirian, keberanian, dan cinta kasih tak terhingga untuk putraku, saya yakin saya dan anak saya akan memiliki masa depan yang benar-benar cemerlang dan bebas. Masa depan itu tidak punya tempat bagi para pembohong dan orang-orang yang serakah. Para pembaca yang budiman, menutup kisah yang menyayat hati namun sangat tegas dari seorang menantu bernama Tari, pastinya kita semua membawa renungan mendalam tentang nilai kemanusiaan dan etika keluarga. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa sikap mengalah dan berkorban tanpa syarat tidak selalu membawa kebahagiaan yang utuh, apalagi jika ketulusan itu diletakkan di tempat yang salah dan diberikan kepada orang-orang yang hanya tahu cara memanfaatkan. Dalam kehidupan pernikahan maupun hubungan antara dua keluarga besar, rasa saling menghormati dan ketulusan adalah fondasi paling utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Saat keserakahan dan keegoisan berkuasa, saat nilai-nilai moral paling dasar diinjak-injak hanya demi pilih kasih dan gengsi semata, maka kehancuran adalah hal mutlak yang tak bisa dihindari. Kisah hari ini juga merupakan pesan mendalam bagi seluruh perempuan, bahwa kita harus selalu mencintai diri sendiri dan menghargai nilai diri kita. Jangan pernah menutup mata dan pasrah menjadi bayangan bisu yang menerima ketidakadilan yang kejam. Setiap orang harus melatih keberaniannya untuk bangkit membela hak-haknya dan hak anak-anaknya. Hukum karma di dunia ini sangatlah adil. Mereka yang menabur kebohongan dan memeras keringat orang lain pada akhirnya hanya akan memakan buah si malakama, mendorong diri mereka sendiri ke dalam kehampaan dan kesepian. Kehidupan yang damai dan tenang baru benar-benar dimulai ketika kita berani membuang hal-hal beracun, untuk melangkah maju menuju cahaya yang lebih indah. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga Anda untuk membaca cerita hari ini secara utuh.
Semoga Anda selalu diberkahi kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan yang berlimpah bersama keluarga tercinta.